Sebentar, saya sudah bisa lihat ya, Bapak Ibu? Ampun, Mbak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami untuk mengikuti event yang sangat bagus ini. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit tentang Sonjo, dan sebenarnya tadi ada menarik ya, jadi paparan dari pembicara sebelumnya dari filantropi dan juga dari rumah zakat gitu. Nah, yang kami coba lakukan ini adalah bagaimana melakukan gerakan filantropi tapi tanpa uang. Nggak ada dana ini. Ini orang-orang nggak punya dana, tapi waton nekat aja Pak. Ini mohon maaf ini. Jadi bagaimana kami bereaksi sebenarnya adalah tergantung. Jadi orang bereaksi itu tergantung pada persepsi apa yang dihadapi gitu. Nah, yang kami lihat dari pandemi ini bukan merupakan bencana, tapi kami melihatnya sebagai suatu perang melawan diri sendiri sebenarnya, karena intinya nanti adalah kaitannya dengan bagaimana mobilitas dan juga kerumunan, dan itu sebenarnya banyak kaitannya dengan nafsu kita sebenarnya. Nah, kapan pandemi berakhir kita tidak pernah tahu, sehingga kita menggunakan infinitely repeated games gitu ya. Lalu pendekatannya bagaimana ya, ini kita tidak pernah tahu kapan selesainya, jadi ya pendekatannya kayak maraton, tapi di sisi lain itu juga seringkali kita harus melakukan gerak cepat seperti yang 2 bulan terakhir ini ya, dengan kasus Delta, dan bahkan kami sebelumnya sudah 2 bulan sebelumnya itu sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi gelombang kedua, tapi ya saya harus akui kami kalah gitu menghadapi Delta karena serangannya demikian dahsyat sekali. Nah, bagaimana kami melihat ini adalah 3 strategi sebenarnya, adalah expect the unexpected dari sisi dampak ya, thinking the unthinkable dari sisi solusinya harus memikirkan hal-hal yang aneh-aneh gitu, dan yang paling penting adalah sebenarnya memobilisasi sumber daya. Nah, tadi challenge-nya adalah bagaimana memobilisasi sumber daya ketika kami sendiri itu tidak memperkenankan adanya uang ada di Sonjo. Ini adalah satu cara yang agak lain. Nah, mengapa pola ini ada gitu? Karena satu adalah kami harus comply terhadap aturan OJK. Kami adalah gerakan kemasyarakatan. Kami bukan yayasan, bukan lembaga yang formal. Itu sebabnya sesuai aturan OJK dilarang untuk mengelola dana pihak ketiga ya. Dan yang kedua sebenarnya ini adalah bagian dari keresahan yang sudah lama muncul di benak saya, dan bahkan menjadi bagian dari mata kuliah game teori. Itu seringkali saya tunjukkan betapa kesalahan kita dengan menggunakan KPI penyerapan anggaran itu yang sebenarnya salah kaprah, dan itu dampaknya berat sebenarnya, itu berkontribusi pada beratnya situasi yang terjadi di pandemi sendiri. Nah, ini yang kami tunjukkan. Jadi kalau kita balik lagi, kalau kita hanya menyerahkan semuanya kepada pemerintah, itu jelas tidak bisa. Defisit anggaran kita di pemerintah kita itu adalah salah satu yang terendah di antara negara-negara di dunia. Kita hanya 6% dari GDP, negara-negara lain bisa jauh lebih besar daripada itu. Dan kalau kita lihat faktanya adalah tax ratio kita rendah, dan APBN itu sebenarnya hanya 1/7 aja dari GDP. Nah, pertanyaannya balik lagi, ketika kita menghadapi perang, kita urusannya itu adalah urusan logistik. Urusan perang adalah urusan logistik. Pertanyaannya, logistik ada di mana? Jelas bukan di 1/7, tapi di 6/7. Pertanyaannya, bagaimana kemudian kita memobilisasi yang 6/7 tadi, meskipun belum tentu dalam bentuk uang. Nah, ini yang menarik kemudian. Ya, akhirnya kita kembali lagi ke konsep kenegaraan kita, yaitu adalah menggunakan triple helix. Ada, kalau di dalam teori ekonomi ada masyarakat, ada pemerintah, dan ada dunia usaha. Inilah negara. Jadi negara dengan pemerintah itu 2 hal yang sebenarnya berbeda. Elemen ini yang kita kembangkan, dan kemudian bagaimana mendorong masyarakat itu untuk memiliki sense of crisis, sense of urgency, dan sekaligus kemampuan untuk antisipatif. Nah, inilah yang kami kembangkan dengan Sambatan Jogja. Fokusnya adalah misinya adalah 1, membantu masyarakat rentan dan berisiko terhadap penyebaran COVID di DIY. Mohon maaf, kami batasi di DIY karena penggunaan WA Group. Nah, kalau WA Group-nya sampai tambah Jawa Tengah begitu ya jebol habis saya. Enggak. Sampai sekarang pun sudah ada, kami sudah ada berapa itu, 20 WA Group
internal dan ada 4 WA group tambahan yang ini merupakan join WA group dengan komunitas lain yang itu ada di Jawa Barat, di Jawa Tengah ataupun juga di DKI Jakarta. Ya. Nah, kami semuanya menggunakan pemanfaatan media sosial, jadi kami lahir itu dari media sosial sebenarnya, menggunakan WA group tadi. Anggota kami sudah 2.000 sampai saat ini. Nah, cara kerjanya bagaimana? Jadi cara kerjanya adalah kita memahami ini adalah sebagai musuh bersama, yaitu adalah kayak public goods sebenarnya, tapi dalam negative term. Jadi ada non-rivalry dan ada non-excludable. Itu sebabnya tidak bisa kemudian kita menggunakan pendekatan kalau kita menghadapi musuh bersama ya harus dilawan dengan bersama. Tidak bisa kemudian sendiri-sendiri atau ya tiap orang melawan sendiri-sendiri, nggak akan mungkin berhasil. Lalu kemudian tidak ada blaming game, namun fokus mencari solusi, meminimalisasi formalitas. Ya, banyak formalitas yang kami potong. Kemudian masalah politik, perbedaan preferensi politik dari awal itu kita tutup. Kita nggak bicara politik, kita nggak bicara formalitas, kita bicara satu hal, kemanusiaan. Lalu meningkatkan kerjasama. Indikatornya berbeda dengan birokrat yang biasanya menggunakan key performance indicator-nya adalah penyerapan anggaran. Kalau kami adalah dasarnya outcome, meskipun tidak punya duit, gitu. Itu tadi yang kita lakukan, optimalisasi sumber daya non finansial sebenarnya, dan koordinasinya itu dilakukan dalam WA group ya, dan kami selalu menggunakan pola double auction yang itu adalah merupakan backbone dari teori ekonomi. Nah, satu hal yang kita juga gunakan beberapa value itu adalah kami menerapkan apa yang disebut dengan fairness equilibria, ini dari behavioral economics. Intinya adalah ya mohon maaf, kami akan membantu rekan yang mau dibantu, ya, yang mau membantu dirinya sendiri. Kami bukan mencari relasi dengan yang berkuasa, tapi yang mau bekerja. Karena kalau orangnya berkuasa tetapi tidak mau bekerja, itu adalah the worst scenario untuk diajak bekerja sama. Jadi lupakan. Jadi intinya itu di situ kita menerapkan 3 hal. Tadi mau itu apa sih? Ya mau beradaptasi, mau berinovasi, mau berintegritas, mau mengantisipasi masalah. Kalau nggak ada kemauan, selesai masalah. Kita nggak bisa ngajak orang lain untuk bekerja sama. Ya, dan 1000 mil perjalanan, ya itu dimulai dari step pertama, itu kata Lause. Yang kedua, sekarang kita berhadapan dengan situasi yang sangat berat sekali, makanya kami selalu bekerja cepat. Mengapa? Karena seperti dikatakan Ali bin Abi Thalib, to delay is to lose. Dan lose itu sekarang, itu bisa berarti nyawa. Nah ini yang situasi berat yang sebenarnya kita hadapi bersama. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin menjelaskan Sonjo itu apa ya, kami itu kayak menciptakan Doraemon, kantong Doraemon gitu ya, itu di bidang kesehatan, ekonomi, dan pendidikan, dan ini semuanya adalah public goods. Jadi tidak boleh ada orang yang membayar, karena semua yang ada di Sonjo itu adalah gratis dan boleh dimanfaatkan oleh siapapun. Ini adalah upaya untuk menurunkan transaction cost, karena dengan transaction cost itu turun. Kenapa transaction cost harus diturunkan? Karena rekan-rekan ini menghadapi perubahan tadi, seperti dijelaskan tadi, perubahan yang mendadak sontak ya, dari stage sebelum pandemi menjadi pandemi, itu hal yang penyesuaiannya berat, sehingga yang kami lakukan untuk membantu itu adalah menurunkan financial transaction cost itu menjadi 0, karena rekan-rekan itu juga menerima transaction cost yang lain, yaitu apa? Biaya beradaptasi itu mahalnya minta ampun, karena itu tadi terbalik lagi ke kemauan mereka itu tadi. Lalu bagaimana cara pemecahan masalah? Ini yang kami gunakan menggunakan double auction tadi. Jadi suppose di lingkaran itu Bapak Ibu sekalian, ini di sana ada 8 pemain ya, A, B, C sampai H itu gabung di dalam WA group. Katakanlah ini ada 50 orang gabung di dalam WA group. Harus diingat, setiap orang itu punya masalah, tapi setiap orang itu juga memiliki potensi untuk menyelesaikan masalah orang lain. Jadi orang itu punya demand dan supply, sebenarnya begitu. Nah, sekarang yang kita buat itu adalah setiap orang, katakanlah 50 orang tadi, diminta untuk menjelaskan, oke, masalahnya apa? Throw in, semuanya dikuparin. Lalu kemudian ada pertanyaan, kira-kira siapa yang bisa menolong nih dari berbagai macam masalah ini, siapa yang kira-kira bisa berkenan untuk saling membantu. Nah, muncul kemudian, oh saya bisa bantu itu, oh saya bantu itu, oh saya bisa bantu itu. Selesai masalah. Jadi 2 minggu pertama ketika Sonjo itu muncul, itu 3 minggu sebulan pertama ya, saya selalu melakukan minute of meeting dari satu WA group namanya Headwater, itu minute of meeting jam 23.30 gitu. Di 2 minggu pertama, seminggu pertama itu yang muncul adalah stock taking dari masalah. Itu semuanya merah karena itu baru diungkapkan. Minggu kedua itu lebih banyak yang hijau. Hijau itu artinya sudah mulai ada orang yang kemudian mengatakan, oh coba ya saya bantu begini-begini. Sudah muncul keinginan untuk membantu.
minggu ketiga itu banyak yang biru. Apa itu? Masalahnya selesai. Ketika orang mengatakan, Mas, saya bantu ya, nanti saya japri di luar. Nah, itu masalah selesai bagi saya. Itu indikator itu selesai. Nah, disinilah muncul demand dan supply sebenarnya. Permintaan dan penawaran. Permintaan terhadap masalah, penawaran terhadap pemecahan masalah. Itu selesai. Melalui apa? WA Group. Ini adalah upaya silaturahmi cara modern, cara milenial. Gitu ya. Nah, inilah konsep double auction sebenarnya yang kita bawa. Jadi seringkali orang mengatakan Sonjo cuma seperti itu. Iya, tapi basic teorinya itu sebenarnya adalah dalam. Hanya saja ketika kita mengeluarkan itu tidak menggunakan mengatakan double auction. Saya baru mengatakan double auction itu sekarang mengatakan itu ada teorinya gitu ya. Nah, intinya di sana ada apa? Kami meredefinisi konsep silaturahmi, juga membangun masalah kepercayaan. Nah, bagaimana membangun kepercayaan? Itu dasarnya adalah integritas dan transparansi. Kalau boleh saya jujur, desain dari Sonjo terkait dengan integritas dan transparansi itu adalah sesuai dengan SOP KPK tahun 2003 sampai 2019 sebelum adanya pelemahan KPK terhadap dari Undang-Undang 19 tahun 2019. SOP-nya adalah SOP KPK lama. Itulah yang membuat sebenarnya Sonjo itu jadi dipercaya. Kenapa? Karena dasarnya adalah integritas dan transparansi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah knowledge management yang kami buat. Di sana ada Sonjo kebijakan, memberikan rekomendasi, kemudian ada angkringan. Kami punya angkringan itu webinar setiap minggu, dan disitulah muncul sebenarnya masalah-masalah dan juga potensi solusi. Kemudian ada Sonjo Migunani, itu adalah pembelajaran antar anggota. Jadi siapa yang mau sharing, monggo, kami fasilitasi, dan ternyata itu banyak mendatangkan manfaat. Jadi banyak rekan-rekan UMKM di Sonjo sekitar 400-an, dan sebagian besar mereka adalah makanan, itu mampu memproduksi barang-barangnya dari produksinya di Jogja, tapi bisa menjual ke berbagai kota di Indonesia dengan cara ada pola pengalengan ataupun juga vakum frozen, yang itu kita dapatkan melalui tadi Sonjo Migunani tadi, saling belajar. Yang ketiga adalah Sonjo Solidarity Journey. Ini adalah ketika kita presentasi sharing dengan rekan-rekan di India, di WHO, dan juga dengan University of Southampton, itu adalah bagian dari itu. Nah, monggo nanti ada presentasinya bisa dilihat di kiri itu, karena itu terbuka untuk yang di WHO kemarin. Ini adalah program ekonomi, kita hanya ada 6 untuk program ekonomi. Kita nanti bisa dilihat di living document. Jadi sebenarnya kemarin mau saya masukkan ke lampiran, tapi sebenarnya ada di living document sudah. Jadi sudah ada buku 1 dan buku 2. Monggo bisa dilihat nanti. Dan kemudian ini adalah sektor kesehatan. Ya, jadi sektor kesehatan ada 14, sektor ekonomi adalah 6, karena memang situasi yang ada sekarang mendorong kita untuk lebih fokus ke sektor kesehatan. Dan ini macam-macam, ada rukti jenazah, kita bicara pengelolaan sampah itu dengan Sonjo kemudian mulai dengan Sonjo Rewangan, itu bahkan database untuk membantu rujukan pasien antar rumah sakit gitu. Kemudian juga ada Sisterku, itu adalah sistem untuk pasien di shelter, ataupun juga tentang shelter itu sendiri itu dibuat di Sitangguh misalkan. Kemudian kami juga mengembangkan apa yang disebut dengan Sonjo Pasar Desa. Jadi Sonjo Pasar Desa ini adalah providing bahan makanan sehat. Ya, saya kasih bahan makanan sehat. Jadi awalnya itu bahan makanannya ini nggak sehat sebenarnya. Lalu kemudian dikritik oleh Dr. Glory dan Bu Lurah Ani dari Sumber Mulyo itu, Mas Rim, ini kok masih pakai mie instan dan tepung, ini mohon dihilangkan, diganti gitu. Oh siap, akhirnya kita ganti. Jadi sekarang betul-betul makanan sehat, karena di situ isinya adalah ikan dan kemudian tahu, tempe, kemudian sayuran dan buah-buahan, itu yang kita berikan. Nah, ini Sonjo Pasar Desa, dan Pasar Desa itu adalah pasardesa.id, itu adalah miliknya Panggung Harjo. Jadi kita mengembangkan bagaimana membantu masyarakat yang sedang isoman, tapi juga mengembangkan perekonomian. Ini kami coba. Lalu kami punya Sonjo Saras, itu yang melakukan quality assurance terhadap shelter-shelter. Live Doctor ini yang kami kerjasama sekarang, banyak kerjasama dengan FKKMK, juga dengan Kagamadok, itu untuk teleconsulting. Kemudian juga Sonjo Tetuko, ini kaitannya dengan vaksinasi. Jadi vaksinasi di DIY kami mencoba untuk berkoordinasi dengan berbagai elemen di sini. Jadi kalau kita lihat ini mainstreaming shelter, yang ini memungkinkan kemudian di banyak daerah kami mencoba untuk kemudian membangun WA Group, join WA Group. Karena tanpa join WA Group itu akan susah. Dan ternyata diskusi di sana menarik, karena ada yang pertanyaan begini, apa dasar kita membuat shelter? Apa dasar hukum kita? Ya nggak ada dasar hukumnya, yang memang nggak ada, nggak diatur kok, ya udah lakukan aja gitu kan.
selama kemudian kita bekerja sama dengan Dinkes dan juga Puskesmas. Ini hal-hal seperti ini banyak, dan jadi kita membuat di Lingkar Muria, kemudian di Jawa Barat dengan perusahaan, ada 2 perusahaan, itu PT Oto dan juga Pembangunan Ancol. Bahkan sekarang di Bangkalan dan Sumeneb itu juga muncul shelter-shelter dari hasil dari BIMTEK yang kami lakukan. Lalu ini yang kerjasama dengan teman-teman dengan FKKMK dan juga Kagamadok gitu ya, itu live doctor, dan ini kliennya juga dari luar negeri bahkan meskipun mereka tetap orang Indonesia. Nah, percepatan vaksin ini yang terakhir. Jadi kami sudah kemarin melakukan di Alana itu untuk 3.700 untuk selama 3 hari. Nanti akan ada lagi konsolidasi kerjasama lagi itu tanggal 1 sampai 7 September itu sebanyak 30.000 vaksin di JEC. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.